yang saudara rindukan, saudara sebutkan dengan new direction. Saudara, sebuah arah yang baru yang Tuhan inginkan. Saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Siapa yang pernah tahu, walaupun saya tahu jawabannya mungkin agak sulit karena sebagian besar saudara belum pernah punya anak, apalagi ada yang belum menikah. Bagaimana seorang bayi, seorang anak itu bisa tahu bahwa dua orang itu papa mamanya? Selalu bersama. Ayo, kenapa seorang bayi itu, seorang manusia tahu kalau ini papa mamanya? Kenapa? Insting, bukan? Mirip. Oh, banyak yang mirip tapi bukan anaknya. Betul nggak? Oke, ayo berani jawab, jangan takut salah. Apa? Ikatan batin. Oh, ikatan batin. Hampir betul. Apa? Dibilang. Nggak perlu. Apakah saudara kasih tahu? Kamu tuh anakku ya, itu ommu, itu opamu, ini papamu, ini mamamu. Nggak perlu kasih tahu begitu. Kenapa? Genetik. Iya, gen. Tapi karena anak itu nggak tahu gennya dari mana. Ya, rumit sekali. Sikap, bukan. Setiap hari ketemu, apalagi ibu musri kasih makan. Oke, jawabannya nggak semua. Dengar saudara, ada satu hal yang luar biasa. Dan ini yang dikatakan oleh Alkitab. Penerimaan, acceptance. Saudara lagi sekarang belajar ilmu jiwa akan tahu. Dunia ini nggak perlu dokter, dunia ini nggak perlu rumah sakit. Seandainya, ini istilah saja. Seandainya semua manusia bisa saling menerima, acceptance itu obat yang hebat sekali. Saya balik dulu. Saudara, tidak ada luka yang lebih luka dan lebih sakit daripada luka apa saja, kecuali satu, ditolak. Jawab iya atau tidak. Ditolak itu sakitnya luar biasa. Maka itu generasi ini rusak karena orang tua banyak yang menolak anaknya, bukan anak kandung sendiri. Nah, acceptance itu yang dibutuhkan oleh dunia. Saya harap dengan tema New Direction, biarlah Glorify Ensemble ke depan ini, arah saudara adalah menerima orang tanpa melihat latar belakang, warna kulit, bentuk rambut, dan baunya. Kata bau itu penting sekali. Katakan amin. Betul tidak? Dan baunya. Acceptance, penerimaan. Dunia membutuhkan ini. Mari kita lihat ayatnya, Roma 15 ayat 7. Kenapa Tuhan Yesus bisa duduk makan dengan orang-orang berzina, orang-orang pemungut cukai? Kenapa? Karena dia menerima. Amin. Dia menerima. Papa kita, dosa kita seperti apa, kalau kita balik kepada dia, dia akan terima kita, saudara. Udah? Sebab itu apa? Berapa orang? Satu akan yang lain. Nah, ada standar. Sama seperti Kristus telah menerima siapa? Kita untuk kemuliaan Bapa di surga. Jadi standarnya penerimaan ini sehebat itu. Maka itu saudara, orang miskin, orang berdosa nggak akan berani kumpul dengan orang Kristen. Yang secara umum saya berkata. Kenapa? Karena kita membeda-bedakan kelas orang untuk menerima orang itu. Kalau gereja memakai ayat ini, gereja nggak perlu kosong. Gereja nggak perlu kosong. Karena begitu kita bisa menerima semua orang itu akan pulih hidupnya. Suatu hari seorang hamba Tuhan namanya John Sudarma, dia memberi saya sebuah ide yang luar biasa. Mengapa dalam kitab Amsal, ya, Tuhan mengajar, memberitahu kita, kalau kamu pukul anak harus pakai alat, nggak boleh pakai tangan kosong. Alkitab zaman Indonesia pakai kata rotan, seharusnya nggak harus rotan, pokoknya benda. Kenapa? Sebab Papa ciptakan tangan itu cuma dua. Tangan itu cuma dua, jadi fungsinya pun hanya dua. Kalau sampai tangan kita punya fungsi ketiga, keempat, itu pasti jahat. Fungsi pertama dari tangan adalah untuk membelai, untuk mengasihi, untuk memeluk. Fungsi yang kedua adalah untuk bekerja. Titik. Tidak boleh ada fungsi tangan lebih dari dua. John Sudarma berkata begini, kalau kita melihat anak, lalu kita ingin tahu bagaimana cara orang tuanya mendidik dia, gampang. Ulurkan tanganmu ke anak-anak kecil itu.
Kalau anak-anak kecil itu kita ulurkan tangan, terus dia ketakutan begini, lihat dua tangan ini, langsung vonis. Pasti dia suka dipukul dengan tangan kosong oleh papa mamanya di rumah. Sebab ketika tangan yang harusnya menerima dia, accept dia, menerima dia apa adanya, untuk memeluk, dia takut karena tangan itu pernah melukai. Hebat nggak arti ayat itu? Nah, ini penerimaan. Kalau divine sample, coba kalian mikir, ada bentuk lain di samping nyanyi atau musik yang bisa menerima orang-orang yang tertolak di generasi ini. Sangat banyak. Maaf, saya cuma cerita, saudara. Saya nggak ngerti, salah satu hobi saya, salah satu di samping begitu banyak untuk ngurus jiwa-jiwa. Tuhan itu memberkati kami, suami istri. Kami itu, ya walaupun nggak banyak, tapi adalah di beberapa kota di Indonesia, di beberapa tempat di Indonesia, kami itu disuruh Tuhan beli rumah, dan kami beli. Kenapa? Kami punya hobi untuk beli rumah, bukan kami tinggal. Gara-gara ayat itu. Saya ingin membuat banyak orang di semua tempat kalau saya bisa. Orang itu berkata, aku mau pulang. Aku mau pulang ke situ. Kenapa? Karena ayat itu. Ternyata menerima orang itu, saudara. Orang itu akan sembuh hati. Lihat standarnya. Sama seperti Kristus telah menerima kamu. Mari kita lihat. Waktu Tuhan Yesus menerima kita, dia pakai syarat tidak? Misalnya gini, Martin Sabah, kamu datang kepadaku, baik. Atau baik, kau beri kamu percobaan 3 bulan. Begitu? Kalau 3 bulan ini kamu baik terus, oke, kita lanjutkan. Ya atau tidak? Tidak. Bagaimana waktu Yesus menerima kita? Jawabannya, bagaimana dia menerima kita? Apa adanya, tanpa syarat. Tanpa syarat. Saya itu dikenal di kalangan hamba Tuhan yang tahu ya. Dan saya bersyukur atas pengenalan itu dari mulut mereka. Mereka tuh juluki saya begini. Kalau orang itu koleksinya perangko, barang antik, betul, ada koleksi mobil kuno, ada koleksi, saya pernah ketemu orang koleksinya setrika. Iya toh, yang model mama saya, ya ampun, rumahmu setrika, sama setrika kan itu. Rumah saya nggak pernah tahu. Anda nggak pernah dengar nggak ada orang punya koleksi setrika? Oh, rugi, saudara, cari, hebat sekali. Ada orang punya koleksi macam-macam. Nah, tapi di kalangan hamba Tuhan, saya itu dijuluki, kalau koden itu koleksinya orang rusak. Ngerti kata itu? Jadi sampai hari ini kalau saudara ikut saya pergi pelayanan, seminggu tuh minimal 1. Ada yang datang, ada yang ngirim, ada yang minta. Ada orang rusak, ada anak rusak. Saya langsung ambil, saya nggak tanya ABCC. Saya nggak tanya kamu anak siapa, enggak. Jadi kalau saudara tahu, saya itu tiap minggu minimal saya terima 1 anak. Tiap minggu itu nggak ada yang tidak, selalu ada. Bisa 2, bisa 3. Dan saya mau kumpulkan mereka. Saya mau terima mereka. Siapapun mereka. Oktober tahun yang lalu. Bukan di BIP. Istana Plaza, IP. Ya. Anak saya dari Bogor. Lagi tunggu saya. Saya lagi ke kantornya Get Fresh. Kan di depan IP bukan? Nah, dia tunggu di situ karena dia mau tunggu orang juga. Nggak tahu bagaimana. Waktu dia lagi nunggu. Ini anak dari Bogor. Tahu-tahu ada anak datang. Ngomong pada dia. Om, saya ikut om saja. Loh, kamu itu siapa? Nah, anak ini tahu. Tunggu papa saya. Saudara, ringkas cerita, ternyata anak ini dari Panti Asuhan Bala Keselamatan. Yang di ujung jalan apa itu ya? Jalan Jawa yang dekat situ. Cipto, pokoknya di ujung situ. Cipto. Iya, oke. Nah, begitu saya datang, setelah dari Get Fresh, namanya Ringo. Ringo, kamu dapat dari mana ini anak? Saya sudah tahu. Nggak tahu dia itu cari saya. Oke, saya bilang saya ketemu Papa, baik. Terus saya ajak ke rumahnya Semi di Sadewa 40. Saya tanya-tanya, kamu itu anaknya siapa? Dia bilang, saya tidak tahu. Lalu kamu di mana? Di Bala Keselamatan. Langsung saya datang ke Bala Keselamatan. Saya ketemu kapten siapa, saya lupa di situ. Saya tanya, bagaimana cerita anak ini? Kami juga tidak tahu, tapi sejak dia masih bayi umur berapa hari, ada orang yang meninggalkan anak ini di sini. Jadi kami itu nggak tahu siapa orang tuanya. Jadi akta lahirnya pakai siapa? Lalu dia cerita, ya kami pinjam saja siapa yang mau ngakui anak ini. Saudara, terus saya tanya, anak ini bagaimana? Aduh, masalahnya banyak betul. Terus saya tanya lagi, maksudnya apa
Apakah masih sanggup tinggal di sini? Kalau masih sanggup,